Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channelku Cerita Ganis, tempat berjuta cerita. Teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum sahabat Ganis, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita lanjutkan lagi cerita lengkap tentang hari kiamat part yang terakhir. Yang belum nonton part 1, 2, dan 3 silahkan ditonton terlebih dahulu ya, agar tidak gagal paham. Seluruh manusia di dunia digiring oleh api tersebut ke suatu tempat yang disebut dengan Syam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Syam ardu mahsyarid, tempat berkumpulnya manusia di akhir zaman. Ketika manusia satu dunia tergiring dengan api, kemudian berkumpul di Syam, disinilah detik-detik kiamat dibangkitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakalanya yang pertama kali. Dan orang yang pertama kali pingsan adalah orang yang sedang memberi minum untanya. Kaget dia, kemudian pingsan. Kemudian disusul yang ada di pasar-pasar, di jalan-jalan. Setiap terdengar suara trompet itu, pingsan, kemudian mati. Dan itu adalah trompet kejutan. Ketika itulah, maka tidak ada yang hidup. Manusia mati, jin mati, setan mati, binatang mati, tumbuhan semua mati, malaikat mati. Tidak ada satupun yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah Allah mengatakan, "Saya raja kalian." Mana raja-raja dunia? Mana orang-orang yang congkak ketika menjadi pemimpin-pemimpin dunia? Tidak ada yang menjawab karena semua sudah mati. Disinilah Allah membuktikan, Maliki Yaumiddin, Raja pada hari kebangkitan, Raja pada hari pembalasan, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika dari tiupan sangkakala yang pertama ke tiupan sangkakala yang kedua, jaraknya itu 40. Di hadis ini tidak disebutkan apakah 40 tahun, tidak disebutkan juga apakah 40 bulan, apakah 40 minggu, ataukah 40 hari. Yang jelas 40. Disitulah Allah hancur-hancurkan dunia, Allah hancur-hancurkan alam semesta. Yang jelas 40
disitulah Allah hancurkan dunia, Allah hancurkan alam semesta, Allah hancurkan planet-planet, bulan, galaksi, semua Allah hancurkan. Kal faroshil mabthus, gunung-gunung yang berterbangan seperti kapas ditiup angin, kemudian lautan ditumpahkan ke daratan, kemudian bintang yang dijatuh-jatuhkan ke dunia, kemudian langit yang dilipat-lipatkan, kemudian bumi yang dihancur-hancurkan sehingga bumi menjadi rata. Disitulah Allah katakan, yauma tubaddalul ardu khairal ardi, pada hari di mana Allah mengganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang lain. Itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Mayat-mayat yang sejak zaman Nabi Adam mati sampai yang terakhir mati, itu semua dikeluarkan dari kuburan-kuburan mereka. Coba bayangkan berapa jumlah lautan manusia itu, tidak terhitung banyaknya. Orang-orang beriman ketika mereka dikeluarkan dari kuburan itu, di samping mereka sudah ada istrinya, sudah ada suaminya, sudah ada anak-anaknya, sudah ada orang tuanya, tetapi dengan syarat mereka semua beriman. Jadi orang-orang kafir itu ketika mereka keluar dari perut bumi, mereka berkata seperti dalam surat Yasin, celakalah aku, siapa yang membangkitkan aku? Mereka kebingungan, mencari keluarganya, lari ke utara, ke selatan, ke timur, seperti laron yang berterbangan, tidak karuan. Maka orang-orang yang beriman melihat orang kafir seliwar-seliwer mencari keluarganya, mereka hanya mengatakan sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, inilah janji Allah, telah benar ucapan para rasul. Sampai akhirnya ada satu panggilan dari tengah padang mahsyar untuk berkumpul. Padang mahsyar ini adalah padang yang sangat amat luas. Di padang mahsyar ini Allah berikan sebuah azab yang sangat dahsyat pada manusia. Ujian yang luar biasa. Bagaimana tidak? Matahari sangat dekat, didekatkan ke dekat manusia. Matahari ini di dunia di mana kita hidup sekarang, Allah berikan nikmat luar biasa. Kalau matahari dijauhkan dari bumi, maka niscaya bumi akan beku. Tetapi jika didekatkan, maka akan terbakar. Makanya sudah Allah tempatkan di tempat yang sesuai agar manusia tidak beku maupun terbakar. Tetapi di akhirat, matahari itu tidak akan membakar kita. Matahari walau jaraknya hanya 1 mil tidak akan membakar manusia. Tetapi matahari itu akan membuat panas bagi kita. Kita seolah-olah tidak pernah mati. Jadi merasakan panas sekali, tersiksa sekali, tapi tidak mati-mati, sangat menyiksa. Dan itu lamanya sampai dengan 50.000 tahun.
Jadi di padang mahsyar itu lamanya sampai dengan 50.000 tahun. Bayangkan ya teman-teman ya. Kecuali 7 golongan yang Allah beri naungan di saat tidak ada naungan. Salah satunya adalah anak-anak muda yang tumbuh di atas ibadah, pemuda yang hatinya terikat dengan masjid, pemimpin yang adil, orang yang hendak berzina tidak jadi dan mengatakan saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan tangan kanan tetapi tangan kirinya tidak tahu. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, dan orang yang berzikir dalam kesendirian dan mengalir air matanya. Pada hari kiamat, manusia dikumpulkan tanpa pakaian, tanpa alas kaki, kembali tidak dihitan, artinya telanjang bulat. Di dunia saja kita pakai baju akan kepanasan kalau berdiri di bawah matahari. Apalagi ini, jarak matahari hanya 1 mil. Sampai Rasul mengatakan derasnya keringat itu sampai ada yang banjir, tenggelam selutut, ada yang tenggelam sampai ke pusar, ada yang tenggelam sampai kepalanya. Padang mahsyar jadi lautan keringat kala itu. Tapi mereka nggak mati-mati, sengaja mendapatkan siksaan. Kecuali orang-orang yang beriman, Allah lindungi di situ. Ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangi mereka dengan jahanam yang sangat besar. Jahanam itu nanti akan ditampakkan kepada orang-orang di padang mahsyar, digeret oleh 70.000 tali kekang. Satu tali kekang diseret oleh 70.000 malaikat. Teman-teman bisa bayangkan berapa banyak malaikat yang menyeret jahanam itu. Jadi berapa besar jahanam? Naudzubillah min dzalik. Allah akan datang dan malaikat berbaris menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu orang beriman dapat melihat Allah sebagai nikmat. Tetapi orang kafir tidak bisa melihat Allah sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan syafaat di padang mahsyar. Amin, Allahumma amin. Sampai di sini dulu ceritanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like,
subscribe, dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih. Jazakumullah khair.